Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, Bapak, teman teman yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bimbingannya, petunjuknya, dan semoga kita selalu dalam diberikan rezeki yang banyak, berlimpah barokah, berlimpah ruah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita bersama-sama berdoa. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah. ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التكبير اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التكبير Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Mari kita siapkan diri kita untuk sukses. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal 'ifata wal ghina. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yuliful mi'ad. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana Innalil awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Hasbunallahu sayyidinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibun. Allahumma rizukni izzan wa syarafan waj'alni mu'minan salihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Hasbunallahu sayyidinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibun. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, pada kesempatan pagi yang cerah, yang indah, yang cerah ini, saya ingin menyampaikan satu hal yang sangat penting di dalam kita meraih satu kesuksesan. Untuk kita bisa meraih satu kesuksesan, maka kesuksesan itu terdiri dari terletak pada siapa orangnya, personnya, karakter orangnya, ya, karakter orangnya, personalnya,
seseorangnya, ya, seseorang atau kesuksesan terbesar pada siapa orangnya, siapa karakter orangnya gitu ya. Kemudian apa yang dia usahanya, produknya, pesannya, visinya bagaimana, ya. Jadi ada dua hal. Kalau orangnya sudah baik, positif, yakin, bisa, kemudian yang dilakukan visinya juga baik, pesannya baik, atau produknya baik, perpaduan dari orang yang positif, orang yang baik, perilaku yang baik, dan perpaduan dengan produk, perpaduan dari upaya, perpaduan dengan karya yang baik, maka dua hal ini yang menghantarkan seseorang itu kepada kesuksesan. Ya, produk atau pesan atau visi membuat orang itu bukan produk, bukan pesan, bukan visi yang menjadikan seseorang itu mau mengikuti kita. Namun kepercayaan yang terhadap siapa yang membawa, siapa yang mengarahkan, siapa yang menyampaikan, siapa yang menggerakkan, siapa yang menyampaikan ini jadi sesuatu yang penting. Tapi kalau seseorang yang menyampaikan itu terpercaya, maka orang akan dengan sukarela ikut. Seseorang, jika kita ingin menjadi seorang pemimpin, ingin mendapatkan sesuatu kekuasaan, maka kita harus mampu menjadi orang yang bisa menjadi ketauladanan, bisa menjadi contoh, bisa menjadi pengaruh di situ, atau telah menjadi predikat pemimpin yang dapat dipercaya, atau karakternya, integritasnya baik. Kalau sudah integritasnya baik, sudah dipercaya, maka apapun yang kita bawa, produk apapun yang kita bawa, visi apapun, ya mungkin visinya tidak terlalu muluk-muluk, visinya tidak terlalu luar biasa, insya Allah mereka akan ikut. Namun kalau dibarengi dengan orang yang sudah baik, bagus, dibarengi dengan produk yang bagus, dibarengi dengan visi yang luar biasa, maka itu akan meraih satu kesuksesan juga yang luar biasa. Maka kesuksesan yang luar biasa tentu dari personalnya yang luar biasa, personnya atau orangnya yang luar biasa, yang kalau Rasulullah Al-Amin yang dapat dipercaya, di dalam menyampaikannya juga dengan penuh kasih sayang, penuh kelembutan, dan pesannya juga pesan yang kebaikan-kebaikan yang dapat dipertanggungjawabkan, yang bisa menuntun kita dari zaman uh, jahiliyah kepada zaman keterangan, yang dapat dibuktikan, yang dapat dilogika, bahkan kadang-kadang pada saatnya tidak bisa dilogika. Namun cara menyampaikannya tetap dengan cara yang baik, yang santun, itulah yang menjadikan pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Ini satu hal yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita ingin sukses, maka dibutuhkan seorang penyampai, seorang pemimpin, seorang karakter yang benar-benar yang percaya atau yang benar-benar dapat dipercaya. Kemudian produk atau pesan produk atau visi yang dapat dipercaya juga, yang dapat dipercaya. Kalau orangnya dapat dipercaya, produknya dipercaya, atau pesannya dapat dipercaya, maka pemimpin tersebut akan menerima hasil kesuksesan yang luar. Pada saatnya nanti akan menemukan hasil yang luar biasa. Ini ya. Maka kita bisa, maka visi yang bagus saja tidak cukup. Maka dibutuhkan dengan produk yang bagus saja tidak cukup. Pesan yang bagus saja tidak cukup. Jika tidak dibarengi dengan penyampai pesan, karakter penyampai pesan yang baik, juga tidak akan menyampaikan kesuksesan yang luar biasa. Maka mari kita lihat bagaimana kesuksesan di dalam Rasulullah di dalam menyampaikan perjuangan menyampaikan agama Islam. Ya, jika dibandingkan dengan agama-agama yang besar lainnya, maka bagaimana agama-agama lain itu, agama-agama yang ada contoh berkembang itu membutuhkan kurang lebih 600 tahun, bahkan sampai 1000 tahun itu baru bisa berkembang dengan baik. Ya,
agama-agama besar lain membutuhkan waktu yang lama di dalam perkembangannya, membutuhkan 600 sampai 600 tahun sampai 1000 tahun. Berbeda dengan agama Islam, tidak begitu lama, sangat singkat waktunya, berkembang sangat cepat, waktu yang sangat singkat, hanya sekitar 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, berkembang di seluruh Jazirah Arab. Ya. Kemudian 100 tahun kemudian Islam telah berkembang dengan sangat cepat ke Asia, Afrika Utara, Eropa Timur, Asia Tengah. Ya. Kemudian berapa ratus tahun kemudian akhirnya begitu kokoh, ya. Itu jadi kalimat syahadat begitu mengumandang, dia ajar setelah mengumandang kuat di Maluku di Afrika Utara dan bagian barat ini, menurut sejarah demikian, Bapak Ibu sekalian. Maka apa yang dapat kita ambil pelajaran? Maka kenapa begitu sangat pesatnya? Karena penyampai pesan seseorangnya, yaitu penyampai pesan, yaitu Rasulullah SAW, melaksanakan dakwahnya penuh dengan metode-metode yang kebijaksanaan, ya, dengan di tengah perjuangan yang tengah sangat singkat tadi, ya, yaitu metode-metodenya di zaman yang jahiliyah yang diliputi dengan kezaliman dan kebodohan masyarakat yang sangat tinggi, namun Rasulullah menyampaikannya dengan penuh penuh ini, ya, sesuatu hal yang sebagian dari kunci kesuksesan Rasulullah, yaitu Rasulullah merubah, yang berhasil merubah suatu umat yang terbelakang, tidak terkenal, yang tidak dikenal sejarah, menjadi masyarakat yang maju, yang masyarakat yang berkembang, ya bahkan bisa menjadi masyarakat yang menentukan sejarah dunia. Ini, ya. Bahkan Rasulullah bisa tercatat sebagai salah satu tokoh dalam kepemimpinan 100 pemimpin dunia yang nomor satu dari 100 tokoh dunia yang paling berpengaruh. Apa kuncinya? Kunci kesuksesannya Rasulullah SAW dalam mengantarkan, di dalam berdakwah, yaitu karena satunya sikapnya lemah lembut, berakhlak. Yang pertama lemah lembut, kemudian berakhlak mulia, dan selalu uh, bermusyawarah dalam segala urusan dengan penuh perjuangan, ya, dengan mengutamakan musyawarah, dengan perjuangannya penuh ulet, tabah, sabar, ya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri sebelum diangkat sebagai Rasul, Rasulullah sendiri sudah terkenal dengan sikapnya yang sangat al-alim, yang sangat terpercaya, yang sangat terpercaya, ya. Maka diterangkan di dalam Quran surat Ali Imran bagaimana Rasulullah SAW di dalam uh, menyampaikan dakwah. Maka disebabkan rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Ya, ini karena Allah. Rasulullah bisa berlemah lembut karena memang petunjuk dari rahmat Allah. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentunya mereka menjauh dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka. Mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada itu, ya. Itu tadi terangkan. Maka kunci sukses dari ayat tadi, maka kunci suksesnya yang pertama yaitu dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, lemah lembut. Nabi memiliki sifat yang lemah lembut terhadap sesama manusia. Tidak bersikap dengan akhlak yang luhur, sehingga selalu dalam kegiatannya senantiasa memperhatikan tingkatan sosialnya, tingkatan lawan bicaranya, selalu nantiasa menyesuaikan dirinya, di dalam berbicaranya menyesuaikan dirinya. Dia tidak mau membuat siapapun yang diajak berbicara mereka merasa terhormati, merasa dihormati, ya. Kemudian Rasulullah juga memiliki sifat apa? Pemaaf. Rasulullah SAW yaitu
paling banyak memaafkan terhadap orang lain, meskipun mereka membenci Nabi, namun Rasulullah selalu memaafkan, sikap pemaaf. Ya, bahkan suatu ketika Nabi saat berdakwah di kota Taif yang dilempari batu, Nabi tidak membencinya. Nabi malah mendoakan doa untuk mereka. Wahai Allah, tunjukkanlah kaumku, ya, karena sesungguhnya mereka belum mengetahui. Ini contoh didolimi, dilempari batu, tapi malah didoakan yang baik-baik. Contoh lainnya, beliau kembali. Kemudian dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Begitu selalu Nabi mendoakan yang baik, sabar, dan selalu mendoakan baik, pemaaf, kan begitu. Dan Rasulullah SAW juga memiliki sifat kasih kasih sayang kepada umat. Nah, kasih sayang Nabi pada umatnya itu luar biasa, sangat besar. Sehingga setiap beliau membantu mereka untuk berdoa untuk kesejahteraan dan memohonkan ampunan kepada Allah untuk seluruh umatnya, tanpa memandang, tanpa pilih kasih, semuanya dimohonkan ampun kepada Allah SWT. Kemudian selalu bermusyawarah tadi, ya, walaupun Rasulullah sendiri sebenarnya yang menerima wahyu, ya, yang maha tahu, maha maksum, maha terpelihara, tapi dia selalu mengutamakan musyawarah. Karena dengan musyawarah, karena ini salah satu hal yang diajarkan kita untuk selalu musyawarah, sehingga nanti selepas Nabi tidak ada pun masyarakat juga sudah terbiasa dengan musyawarah. Karena tiada penyesalan bagi mereka yang bermusyawarah, dan tidak ada musyawarah yang menimbulkan kerugian. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Setelah itu semua, maka bertawakallah. Inilah bertawakal, ini termasuk ikhtiar terakhir kita. Setelah kita ikhtiar terakhir, setelah kita berupaya semaksimal mungkin, kita baru bertawakal ini, ya. Maka bertawakallah kalau bertawakal sebelum ikhtiar tidak boleh. Ini angan-angan aja. Tidak boleh, dilarang, ya. Bahkan ada satu ketika ada jamaah masjid itu yang selalu berdoa, tidak mau bekerja, hanya berdoa saja. Kemudian waktu itu ada Umar bin Khattab berkata kepada orang tersebut, tidak ada hujan uang dari langit. Nah, gitu, ya. Dengan kata-kata yang sangat kasar, tidak ada hujan dari sana, sudah bekerja sana, ya, gitu. Nabi begitu juga waktu itu Nabi melihat ada salah satu sahabat Nabi, ya, yang masuk masjid, masuk masjid, yang sedang mengendarai unta merah, ya, masuk masjid, untanya tidak diikat, langsung ditaruh saja. Kemudian Nabi bertanya kepada Fulan, Fulan, kenapa engkau lepas untamu? Orang itu menjawab, aku bertawakal kepada Allah. Lalu Nabi menjawab, ikat dulu untamu baik-baik, baru kamu bertawakal. Nah, ini jelas. Jadi ini aja. Jadi kita berupaya semaksimal mungkin. Setelah itu usahanya, hasilnya diserahkan kepada Allah SWT. Dan ini semua contoh-contoh yang demikian ini, ajaran-ajaran yang demikian ini bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun zamannya telah berubah, kondisinya telah berubah, namun pesannya masih tetap terjaga. Ayat-ayatnya masih tetap terjaga, visinya masih tetap terjaga sehingga saat ini, dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Inilah maka tidak heran penyebaran agama Islam ini bisa sampai sekarang masih tetap terjaga, sehingga kemurniannya tetap terjaga. Inilah salah satu kunci kesuksesan di dalam dakwah Rasulullah. Dan ini juga kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam karir, dalam bisnis, dan dalam apapun. Maka penyampai pesan dan pesan itu sendiri yang harus betul-betul baik. Maka kalau itu dua-duanya baik, maka kesuksesan pasti akan tinggal menunggu hasilnya saja. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semua kebenaran datang dari Allah, dan semua kesalahan itu dari saya pribadi. Mari kita bersama-sama berdoa untuk hajat kita, hajat orang tua kita. Namun sebelumnya kita berdoa untuk Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, para pemimpin kita, dan wabilah khusus orang tua kita, orang yang berbuat baik kepada kita, dan orang-orang yang mendolimi kita. Kita doakan semoga semuanya menjadi orang yang baik. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يستقون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحمون لا بريد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسيرون على الحنس العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وإذا فإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون
أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مأمون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون فتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبشرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم